Mau sebanyak apapun wajah ini kena stem cell, tubuh ini plasmanya diganti, darah yang tadinya sudah tua diganti darah yang muda, mau dicangkok organnya berapa banyak pun, kita tuh tetap nggak bisa menghalau yang namanya kematian. Tetap pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa Allah sudah vonis mati. Kalau dokter yang memvonis kenapa percaya? Kalau Allah yang memvonis kenapa nggak percaya sampai pun kita terlena? Kenapa? Dokter bilang, ibu mohon maaf sepertinya umurnya tidak lama lagi. Berapa lama dok? 1 bulan lagi ibu. Ya Allah 1 bulan lagi. Dia percaya, itu dokter yang ngomong. Seolah tuh putusan dokter tuh udah final, padahal belum tentu. Saya tahu persis. Seorang dokter bilang, mohon maaf Ustadz, ini udah gak ada harapan lagi. Masih hidup sampai detik ini. Kejadiannya 2021. Sekarang 2024. Dokter bilang, mohon maaf udah gak ada harapan. Paling tinggal beberapa hari lagi. Bukan bulan, bukan pekan. Masih hidup sampai hari ini. Sampai hari ini beliau masih hidup. Padahal terjadi 2021. Kadang-kadang kita tuh sepercaya itu sama dokter padahal belum tentu. Tapi Allah yang udah jelas-jelas vonis, kamu nih sekarang hidup. Summa yumitukum, nanti aku matikan kamu. Artinya Allah vonis kita mati. Kok kita lalai? Allah udah vonis kita akan berpulang. Kok kita lalai? Kok kita malas-malasan beramal? Kok kita beramal soleh cuma kayak lagi ada maunya aja? Tumben sedekah, iya nih ada hajat supaya anak saya lulus CPNS Ustadz. Sepelit itu kita sama Allah ya. Mau bernazar, nanti ya Allah kalau anak saya lulus CPNS saya akan puasa. Kenapa sih? Nunggu Allah ngasih hadiah dulu, baru kita mau puasa, baru kita mau sholat sunnah, baru kita mau tahajud, baru kita mau sedekah. Kenapa? Kenapa harus nunggu Allah ngasih hadiah dulu baru kita beramal soleh? Kenapa nggak beramal soleh aja? Kenapa harus nunggu? Nanti ya Allah kalau anak saya keterima SMA yang favorit itu baru saya akan sedekah sekian. Ini nazar saya. Kenapa kita pelit? Kenapa nggak dari sekarang aja? Mau ada hajat, nggak ada hajat, beramal soleh. Mau ada hajat, nggak ada hajat, beramal soleh. Kata para ulama, orang yang nazar itu orang yang pelit. Karena dia mau Allah ngasih dulu ke dia, baru dia mau ngasih ke Allah. Mau beramal ke Allah. Allah mah nggak butuh. Makanya jangan pelit, ngapa jemaah? Sedekah mah sedekah tiap hari. Bukan gak bagus ibu, tapi ulama bilang nazar itu hanya dari yang pelit. Iya kan? Karena dia maunya Allah ngasih dia dulu. Ya Allah nanti kalau anak saya lulus CPNS, anak saya goal target tujuannya saya akan. Loh, beramal soleh kan nunggu dikasih dulu sama Allah, baru dia mau beramal. Jangan. Beramal soleh mah beramal soleh aja hadirin. Lagian juga lebih banyak yang Allah kasih ketimbang yang gak Allah kasih. Ayo sekarang mau hitung-hitung nikmat. Kira-kira nikmat Allah lebih banyak atau ibadah kita yang lebih banyak? Jujur, nikmat Allah lebih banyak atau ibadah kita yang lebih banyak? Sebenarnya jujur lagi, dengan ibadah kita yang segitu kecilnya sama nikmat Allah yang sebegitu luas dan banyaknya, sebanding atau tidak sebanding? Nggak sebanding. Nggak sebanding hadirin. Nafas gratis, makan gratis, minum gratis, sehat, mata melihat, telinga mendengar, lisan bicara. Allah cabut satu aja, mohon maaf, sakit gigi, enak gak hidupnya? Ya Allah, padahal sakit gigi loh hadirin.
Mending sakit hati atau sakit gigi? Wah, kalau saya mending sakit hati hadirin. Yang enggak dua-duanya. Tapi kan kalau sakit hati, ya udahlah, semua punya Allah, selesai. Kenapa dia jahat banget sama aku? Astagfirullah, ya dia emang semua punya Allah. Lagian juga saya diomongin di belakang, memang saya tuh nggak sebaik itu kok. Tapi kan dia ngomongin saya, iya yang diomongin kan dikit. Dia ngerobek-ngerobek nama saya, ya emang nama saya kan, emang nama kita mah kan udah jelek sebenarnya. Dia mah ngomongin juga bagian dari aib kecil. Yang dia omongin tentang kita satu aib, yang kita punya 100 aib. Berarti yang nggak dia omongin berapa? 99 aib. 99,99. Udah tuh hadirin, dibaca ayatnya, makanya ditadabur itu supaya faham, ngerti. Jadi hidup, mati, hidup. Berarti besok matinya kita untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih abadi. Mau masuk surga? Yakin mau masuk surga? Coba sekali lagi, mau masuk surga nggak? Kalau berangkatnya sekarang siap nggak? Kalau dijamin masuk surga siap? Pulang sekarang siap? Kalau dijamin surga siap. Begini ya jemaah, Nabi itu pernah bilang, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Kata Nabi, jangan kalian meninggal kecuali kalian berbaik sangka kepada. Jadi baik sangka sama Allah. Lah kalau kita meninggal hari ini, kita masuk surga atau masuk neraka? Yakin? Amalannya emang mumpuni. Katanya baik sangka. Lah emang itu yang emang kita harusin, baik sangka aja jemaah. Ya Allah, hamba tahu ibadah hamba itu sangatlah terbatas, tapi ampunanmu, rahmatmu tidak terbatas. Bismillah jemaah. Kan kita punya ucapan la ilaha illallah bitokoh. Ini kartu yang nanti kalau ditimbang, timbangannya lebih berat dari apapun. La ilaha. Tapi bukan cuma sekedar ucapan, tapi juga dilakukan dengan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hidup, mati, hidup lagi. Jadi kita nanti meninggal itu untuk hidup selamanya. Tenang ya jamaah, nanti nggak sakit lagi, nggak sedih lagi, nggak meracau lagi, nggak galau lagi, nggak pundung lagi, nggak bingung lagi, nggak apa, nggak gabut lagi. Udah jangan pokoknya nikmat hidup ya. Kalau jadi penghuni surga, Nabi pernah cerita di hadis Muslim dan sanad yang sahih. Penghuni surga yang paling miskin, dia memiliki untukmu dunia dan semisalnya. Nabi bilang yang kedua, dunia dan semisalnya, untuknya dunia dan semisalnya, untuknya dunia dan semisalnya, untuknya dunia dan semisalnya 5 kali, dan untuknya 10 kali lipat dari apa yang ada di genggamannya. Berarti berapa? 50 dunia dan seisinya untuk yang paling miskin di surganya Allah. Paling miskin. Paling miskin. Nabi yang bilang. Siapa itu dia? Kata Nabi SAW, ada orang dulunya penghuni neraka, dengan rahmat Allah diambil dari neraka, dipindahkan ke dalam, belum surga dulu, dipindahkan keluar surga dulu sebentar. Ya Allah, hindari aku dari neraka ya Allah. Aku janji aku gak minta-minta lagi ya Rabb. Hindarkan aku dari neraka ya Rabb. Dikeluarin dari neraka, ditaruh di depan pintu neraka, tetap melihat ke neraka. Sudah ya wahai anak Adam, ya Rabb, jangan menghadap ke neraka, cukup hadapkan aja ke surga ya Allah.
Hamba janji, hamba nggak minta-minta lagi. Dia balik arah, dia ngeliat ke surga. Diizinkan sama Allah melihat ke surga, tapi nggak masuk. Allah mencandai dia nih, orang yang terakhir masuk surga dicandai Allah. Ntar buka hadisnya. Ya Allah, kalau cuma nonton doang kayaknya tanggung ya Allah. Masukkan sekalian ke dalam surga ya Rabb. Celaka kamu anak Adam. Allah canda sama dia, Allah bercanda. Celaka kamu wahai anak Adam. Kamu sudah minta dikeluarkan dari neraka, aku sudah keluarkan. Kamu minta dihadapkan ke surga, aku hadapkan. Sekarang kamu masih minta lagi masuk surga. Ya Allah, nanggung nih ya Allah. Izinkan aku masuk surga ya Allah, dan aku tidak akan meminta-minta lagi ya Rabb. Allah canda sama dia. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga, dan Allah bilang, untukmu dunia dan seisinya, untukmu dunia dan seisinya, untukmu dunia dan seisinya, untukmu dunia dan seisinya, untukmu dunia dan seisinya 5 kali, dan untukmu 10 kali lipat dari yang aku beri barusan. Jadi orang paling miskin di surga punya 50 dunia dan seisinya. Jamaah gini deh, jamaah punya Pulau Jawa aja, Pulau Jawa. Udah kaya belum? Jadi orang paling kaya sebumi jamaah. Kalau jamaah punya dari ujung Pulau Jawa sampai ujung Pulau Jawa. Ini jamaah punya semua dunia dan seisinya. Itu orang yang paling miskin dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dulu pernah kita bahas kajian subuh syuruk di Masjid Fatimah Garung. Bayangin orang kayanya kayak apa? Yang paling miskin aja punya 50 dunia dan seisinya. Orang kayanya kayak apa? Pernah nggak Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdi ghurithat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang dia mengucap subhanallah wa bihamdi sampai situ aja, nggak ditambahin subhanallahil azim, baru subhanallah wa bihamdi ghurithat lahu nakhlah fil jannah. Allah berikan untuknya satu pohon di surga. Lalu Nabi cerita, satu pohon surga itu kayak apa? Masih ingat? Kata Nabi dalam hadis Muslim, satu pohon di surganya Allah besarnya 100 tahun kuda tercepat berlari tanpa henti, itu belum sampai ujung pohonnya. Satu pohon. Kalau kita mengucap subhanallah bihamdi subhanallahil azim 10 kali, berarti dapat berapa? 10 pohon, berarti 1000 perjalanan kuda tercepat belum sampai dia di ujungnya. Berarti pohonnya segede apa tuh aja nih? Allahu Akbar. Saking luasnya, saking besarnya. Jadi jamaah mau dapat apa nih? Mau dapat dunia nggak seberapa? Capek. Beli tanah, sikut-sikutan. Bangun rumah, gondok-gondokan. Beli kulkas baru, tetangga iri. Tuh lihat tetangga beli kulkas baru. Beli motor baru, tetangga 11 truk. Orang dengki kan gitu ya, penyakit hati. Tidak senang melihat orang lain sukses. Senang melihat orang susah, tapi dianya susah ketika orang lain senang. Ada orangnya? Banyak. Yang mana? Coba latih hati, hatinya coba dibersihkan. Kalau ngelihat tetangga punya sesuatu yang baru, ucap alhamdulillah. Jangan irilah. Semua sudah ditakar, tidak tertukar. Tugas kita wajib ikhtiar. Lagi juga kalau kita dititipin belum tentu sanggup hadirin. Kita iri sama tetangga. Oh, enak yo. Lah kalau kita jadi dia, kita belum tentu sanggup. Enak jadi bos. Si bos mah A, B, C, X, Y, Z. Ngomong-ngomongin bosnya. Coba jadi bosnya kalau nggak puyeng. Kita mah karyawan doang. Iya tuh si bos enak banget tuh ya. Si bos enak banget tuh ya. Si bos enak, si bos. Dia jadi karyawan, 100 karyawan ngomongin bosnya, enak. Coba jadi si bos.
Gimana caranya mikirin periuk nasi 100 ceruk untuk 100 orang, mikirin gaji 100 orang, mikirin periuk nasi 100 keluarga, kalau 100-100-nya udah berkeluarga. Pernah nggak kita berpikir sampai sana? Makanya jangan wang sinawang. Makanya jangan anggap orang hidupnya enak. Belum tentu, hadirin. Dia mah enak. Berat bebannya. Disangka jadi pemimpin gak berat apa? Itu baru skup 100 karyawan. Apalagi jadi orang presiden membersamai 289 juta. 290 juta. Itu kepalanya beda-beda atau sama? Yang satu maunya ini, yang satu maunya itu. Kenapa sih nggak doain? Kenapa sih sibuk mencaci, memaki? Si ini segitu, si ini si itu, pemimpinnya begini gitu. Kenapa nggak doain? Kenapa? Padahal kita bisa tinggal bilang, ya Allah, jaga pemimpin kami, muliakan pemimpin kami, mudah-mudahan pemimpin kami senantiasa amanah, patuh, tunduk, taat pada semua syariat-syariatmu. Amin ya Rabbal. Doa untuk pemimpin itu penting, jangan cuma diucap hinaan-hinaan aja. Siapa yang dalam doanya menyisipkan di tiap 5 waktu sholat untuk pemimpin? Ada nggak? Lupa kan? Kita doa buat diri sendiri kan? Untuk keluarga, suami, anak, orang tua. Dah. Habis ini tuh disisipin doa untuk pemimpin. Pemimpinnya itu doain. Jangan nggak didoain. Pemimpin, atasan, bosnya, didoain, hadirin. Nggak mudah loh jadi mereka tuh. Maka kita doain beliau. Semoga Allah memuliakan siapapun yang memimpin negeri ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi habis hidup mati, habis mati hidup lagi. Di sana indah banget hidupnya jemaah. Duh ya Allah, hidupnya indah. Gak ada lagi sakit. Di sini sakit nggak? Kalau di grup WhatsApp jamaah obrolannya udah tentang obat herbal, selamat datang, berarti jamaah umurnya di atas 40 tahun. Di grup ngomongnya udah bukan kamu kerja di mana, kamu kuliah apa sekarang, jurusan apa, tapi di grup nanyanya obat herbal, nanyanya rumah sakit. Kalau makan minumnya teh tawar, air putih. Gak berani yang manis-manis kan? Kenapa itu? Tambah manis. Ya karena gitu dunia. Emang bentar aja. Udah gak berani yang manis-manis. Gorengan udah gak mau terlalu banyak. Ya emang gitu dunia. Dicicipin sebentar aja. Gitu dunia. Dicicipin sebentar aja. Gitu dunia. Sebentar aja dicicipinnya. Gak lama-lama kok. Kita tuh yumi tukum, mau mati. Summa yuhyikum, nanti kita hidup lagi hadirin. Innal insana lakafur. Manusia itu banyaknya seringnya kufur nikmat. Jangan kufur nikmat ya jemaah. Banyak banget nikmatnya Allah sama kita. Likulli ummatin ja'alna masakan. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat-syariat tertentu, hum nasikuh, yang mereka harus mengamalkan syariat tersebut. Fala yunazi'unnak, maka tidak sepantasnya mereka berbantah-bantahan fil amri wad'u ila rabbik, dalam urusan syariat, dan ajak mereka untuk kembali kepada Allah. Ayo kita ngaji karena ustadznya atau karena Allah? Ayo. Ngaji karena ustadznya apa karena Allah?
ngaji karena Allah. Mau siapa yang ngisi? Ustadznya siapa? Ustazahnya siapa? Pematerinya siapa? Kalau waktunya ngaji, ngaji. Waktunya baca Quran ya baca. Kalau capek ya gampang tuh hidup ini. Wayah ngaji, ngaji. Ya kan? Udah gitu-gitu aja. Hidup mah jangan dibuat pusing jemaah. Nikmati hidupnya. Kemarin saya bilang, masih ingat ya waktu ada Ustadz Ridho kemarin. Hidup ini seni menerima apa yang gak bisa diubah dan berjuang untuk apa-apa yang bisa kita ubah. Yang gak bisa kita ubah namanya takdir. Yang masih bisa diperjuangkan itu adalah doa dan ikhtiar kita. Bukan tentang seberapa banyak kita mengeluh, tapi tentang seberapa besar kita menikmati perjalanannya. Jamaah kalau di jalan, di mobil isinya ngeluh aja. Nyetir ngeluh, wah macet. Itu yang di sebelah enak gak? Aduh, saya cari mobil lain deh. Tapi kalau di sebelah enak ngobrol, bagus ya pemandangannya, masya Allah, tabarakallah. Iya soalnya begini. Wah ternyata bagus ya. Oh iya soalnya cerita. Nyaman nggak di mobil? Nyaman. Hidup itu jangan banyak ngeluhnya. Hidup itu harus dinikmati itu loh jamaah jalan. Sekalipun nggak enak, sekalipun yang kita lewati lobangan demi lobangan, sekalipun jalan yang kita lewati itu bergeronjal, kita mau ngeluh sih jalannya, tapi ya udahlah nikmatin aja, ntar juga lewat. Apakah lobangan itu akan selamanya kita injek terus? Kan enggak, sekali lobang lewat, betul? Ntar di depan lobang lagi, lewat lagi. Jadi nggak pantas lah berbantah-bantahan terhadap syariat Allah. Wad'u ila rabbik, ajak orang ila rabbik, untuk pulang kepada siapa? Wad'u ila rabbik, ajak orang tuh ke Allah. Saya nggak mau kalau jamaah nanti tuh malah ngajaknya tuh ke diri. Saya gagal berarti jamaah kalau jamaah nanti ngajinya karena saya tuh gagal. Ngaji jauh-jauh dari Slawi, mau ngapain? Mau ngelihat ustadznya. Allah aja lah jamaah. Jamaah tahu manusia punya kekurangan, betul? Ini yang megang mikrofon cuma pinter aja ngomong. Jamaah baca Quran. Yang megang mikrofon ini belum tentu baca Quran. Jamaah sedekah subuh. Yang megang mikrofon ini belum tentu QRIS sedekah subuh. Kan tahu manusia itu banyak aibnya. Nanti kalau karena manusia pasti kecewa. Makanya datang ke sini jauh-jauh dari Slawi karena siapa? Dirubah niatnya. Bukan karena makhluk. Ini loh ayatnya, wad'u ila rabbik, ayat 67. Ajak mereka, seru mereka, dakwahkan mereka ila rabbik, untuk kembali kepada rabbika, Tuhanmu, Allah maksudnya. Saya gagal kalau saya ngajak jamaah ke sayanya atau ke komunitasnya atau ke organisasinya, gagal dong. Kita mau ke Allah kok. Kita mau ke Allah. Jadi Allah aja jamaah, jangan salah niat. Enggak Ustaz, tapi saya mau silaturahmi. Boleh. Niat saya mau silaturahim. Saya mau bermuajahah. Saya mau muqabalah, bertemu langsung. Mau murasalah, mau saling berkirim surat, nanti mau bersilaturahim, pokoknya kayak gitu, niat itu boleh. Bahkan kata Nabi, siapa yang datang jauh-jauh menemui saudaranya yang muslim, lalu dia mencintai dan saling mencintai karena Allah, maka Allah pun juga mencintai dia karena dia saling mencintai karena Allah. Jauh-jauh dari Slawi,
Jauh-jauh dari Brunei, Syekh Fadil, Situbondo, jauh-jauh dari Seribit, karena Allah. Innaka la'ala hudam mustaqim. Sungguh engkau berada di atas jalan yang lurus. Berkata ulama, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi beliau mengucapkan, jangan kamu terperangkap terpedaya dalam debat-debat yang panjang. Jangan. Serahkan pada Allah yang Maha Tahu. Jangan debat terlalu panjang, serahkan sama Allah yang Maha Tahu. Debat kusir terutama tuh kadang nggak ada hasilnya, jamaah, buang-buang waktu. Dan kadang-kadang itu perlu ya jamaah, nggak membiarkan energi kita tuh terserap sama toxic circle. Capek jamaah menanggapi orang-orang yang toksik itu, capeknya bukan main. Jangan habiskan waktu di sana. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Nah, daripada berbantah-bantahan mending diam, Allah lebih tahu. Bahkan kata Nabi bilang, siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar, Allah siapkan untuknya istana di tepian surga. Pilih debat atau istana di surga? Istana di surga. Jangan debat. Alangkah lebih baiknya kalau kita itu tidak berdebat. Tidak berdebat. Sebaiknya kita tuh menghindari debat walaupun kita benar, karena dijamin sama Allah dapat istana di tepi surga bagi mereka yang ninggalin perdebatan. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Allah yang akan menjadi hukum di antara kita nanti pada hari kiamat. Fima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa yang dahulu kita perselisihkan. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab, semuanya terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu bagi Allah tuh gampang. Semua. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua bagi Allah is easy bagi Allah. Berangkat haji bagi Allah gampang atau enggak? Memberangkatkan kita haji tanpa antri bagi Allah gampang atau gampang? Kecil. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Berangkatin kita umroh bagi Allah gampang atau gampang? Punya duit ya? Nggak punya duit, tapi gampang nggak? Yakin nggak? Ya, ini loh ayatnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu gampang. Yasir, gampang bagi Allah. Mau haji furoda, gampang. Tapi kan mahal Ustadz. Mahal kan menurut kita. Tapi bagi Allah, ada nggak yang mahal bagi Allah? Yasir, gampang, mudah, murah. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau takdirkan semua yang ada di masjid ini berhaji tanpa antri, berumrah di tahun ini, fasilitas terbaik, dibimbing pihak terbaik, di waktu terbaik menurut Allah. Kita tuh punya doa, jamaah tuh jangan underestimate doa. Kita tuh punya doa.
Kalau kita ngelihat tabungan kita tuh kayaknya mungkin saldo di rekening belum cukup. Tapi kan kita punya Allah yang maha kaya, yang inna dzalika 'alallahi yasir. Semuanya gampang bagi Allah. Kalau saya boleh saran, ini sih sekedar saran, tapi saya udah ngerasain memang dampaknya sehebat itu. Kalau saya boleh saran, mohon maaf. Kalau mampu haji furoda, walaupun kita sudah daftar haji, berangkat haji furoda. Cuma sekedar saran. Saya udah daftar Ustadz 2018, berangkatnya 2042. Iya. Alhamdulillah. Sudah daftar 2042. Kok tiba-tiba 2025 besok ada rezeki buat haji furoda. Berangkat haji furoda. Gak usah nunggu nanti 2042, kan saya udah daftar, udah gugur dong. Enggak. Saat ada capaian lagi, harta kita mencapai haji furoda, maka telah sampai kewajiban untuk menyegerakan haji. 2025 ke 2042 itu panjang. Belum tentu umur kita nyampe 2042. Saya sama istri sudah daftar 2018. Kami berangkat 2042. Tapi ketika ada rezeki kemarin 2024 berangkat, maka saya sama istri haji. Walaupun 2023 kami sudah, tapi 2024 lagi. Gak apa-apa kalau bisa setiap tahun haji. Kalau bisa setiap tahun haji. Ustadz, duit dari mana? Aduh, jangan ada pertanyaan kayak gitu. Itu tuh kayak hamba yang ngeremehin. Kan Allah miskin, gak mungkin. Itu menghina Allah loh dengan pertanyaan. Iya. Mati mas streamingnya. Itu tuh kayak pertanyaan kayak gitu tuh menghina Allah lah hadirin. Pertanyaan-pertanyaan kayak tadi tuh kayak menghina Allah. Saya nggak punya uang, itu kayak jangan. Orang beriman nggak boleh pertanyaan uang dari mana. Ya jawabannya uang dari Allah. Buat teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, yakin aja sama Allah. Allah punya caranya, Allah punya waktunya, punya skemanya. Tahu jemaah, kemarin cuma 3. Saya bilang kemarin ada ibu jenderal yang mau mengumrohkan jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih. Tadi bilang 3 orang. Dikonfirmasi beliau akan memberangkatkan 5 orang. 5 orang. Rezeki dari Allah. Nggak tahu nanti mungkin siapa di antara yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, Ustadz, saya tambahin lagi dia. Nggak tahu, Allahu a'lam. Tapi ingat, jangan berharap kepada makhluk. Kecewa aja. Udah berkali-kali, udah males kalau ngarep sama manusia. Kecewa. Sama Allah aja. Allah tak terbatas. Allah maha memudahkan. Segala sesuatu nggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah maha memungkinkan. Kalau emang sudah waktunya, nyampe. Jangan bilang mahal. Tulis di kolom komentar. Jangan bilang inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah tuh semuanya gampang. Dalam bahasa lain, bagi Allah tuh semuanya gampang. Bagi Allah tuh semuanya murah. Bagi Allah tuh semuanya mungkin. Bagi Allah semuanya mudah, bagi Allah semuanya mungkin, bagi Allah nggak ada yang mustahil, bagi Allah itu murah. Jamaah tahu nggak? Awal-awal dulu kita beli tanah di sekitaran sini tuh 500.000. Ya sekarang ya ada sih yang mungkin 700, mungkin 1 juta. Mahal ya? Iya, mahal menurut kita. Ada sini Mbak Rani mungkin kemarin tahu, yang kemarin baru dibebaskan tanahnya. Saya minta waktu sama beliau. Minta waktu ya Mbak. 8 bulan. Orangnya masih hidup, silakan ditanya. Jadi Masjid Maf minta waktu 8 bulan jika diperkenankan. Tapi dengan taufik dan izin dari Allah, 10 hari yang lalu sudah selesai. Kan menurut kita 8 bulan.
Tapi kalau Allah maunya selesai, selesai. Ini ayat tuh saya pegang banget loh jemaah. Dan kami ngalamin banget kalau janji Allah tuh benar. Gak akan miskin orang yang haji, gak akan miskin orang yang umrah. Bahkan kata Nabi, yanfiyanil faqra. Kalau kamu haji dan umrah, yanfiyanil faqra. Dia akan mengkikis kefakiran, bukan kemiskinan ya, kefakiran. Jadi kita gak mungkin difakirkan sama Allah gara-gara haji dan umrah. Gak mungkin difakirkan sama Allah gara-gara haji dan umrah. Ayatnya, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi kamu mahal, bagi Allah murah. Bagi kamu mustahil, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Bagi kamu nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Bagi kamu susah, bagi Allah sangatlah mudah. Tapi ayat ini cuma berlaku kepada mereka yang beriman, yang percaya. Kalau dia bertanya, males. Ibu berpengalaman menjahit baju 30 tahun. Tiba-tiba ada orang, Bu mau jahitin baju. Tapi ibu bisa jahit nggak? 30 tahun pengalaman jahit, ditanya kayak gitu. Tapi bagus nggak jahitannya? Tapi rapi, ntar nggak bisa jahit lagi. Ibu ketemu calon customer mau jahitin baju di ibu kayak gitu. Ibu pengalaman 30 tahun jahit. Ibu bakal bilang apa sama dia? Tapi ibu bisa jahit nggak? Ntar nggak usah lah. Jangan deh, ntar jelek lagi baju dijahitin ibu. Ibu padahal berpengalaman 30 tahun jahit. Punya customer kayak gitu, ibu apain? Kalau saya pengalaman 30 tahun jahit, cari yang lain. Enggak, tapi saya maunya sama ibu. Tapi enggak mas, enggak. Saya enggak nerima customer yang ruwet, rempong, CLBK, cat lama beli kagak. Ruwet klub, silahkan cari penjahit yang lain. Maaf ya, saya nggak ada waktu. Kita 30 tahun. Jahit itu udah makanan kita sehari-hari. Klien kita orang besar, orang kemarin mau wisuda buat jas di kita. Ada DPR, nyonya sama bapaknya itu mau pelantikan di DPR, di gedung DPR, mempercayakan buat jasnya di kita. Ibunya mempercayakan buat pakaian muslimah untuk hadir ke pelantikannya di kita. Ada orang, customer, maju mundur. Nggak mungkin, kayaknya ibu nggak bisa jahit deh. Coba hadirin. Ibu apain tuh orang? Mbak, cari yang lain. Enggak, tapi saya maunya ibu. Tapi ibu kayaknya nggak bisa deh. Saya maunya ibu, tapi ibu kayaknya nggak mungkin deh. Maaf mbak, saya nggak nerima customer ruwet model Anda. Silakan cari yang lain. Hadirin, kadang-kadang customer itu seperti kita kepada Allah. Ya Allah, saya mau haji furoda bintang 5, fasilitas bintang 5. Tapi kayaknya nggak mungkin, saldo saya begini. Itu kita sama Allah. Kayak ngece banget itu loh jemaah. Kayak menghina banget itu loh sama Allah. Menghina itu. Itu tuh menghina jemaah. Umroh sih mau, tapi duit dari mana? Itu tuh menghina loh. Kok nanya duit dari mana? Lah duit dari siapa? Dari Allah. Ini kita koridornya koridor tauhid ya jemaah. Koridornya koridor tauhid. Kan kita belajar ngaji tauhid. Yang dibenerin tuh sininya, tauhidnya. Nabi Musa aja santai kok. Musa, innala mudrakun. Kanannya tentara Firaun, kiri tentara Firaun, belakangnya Firaun dan tentaranya yang banyak, depan Laut Merah. Secara akal sehat pasti tertangkap. Tapi kan Musa bilang, inna ma'iya rabbi, tenang, ada Rabbi, Allah bersama kita. Saya yahdin, nanti Allah deh yang kasih petunjuk. Bisa nggak kita seberiman itu sama Allah? Minta maaf ya jamaah,
minta maaf sama Allah. Istighfar sama Allah. Yang sering ngeraguin Allah, istighfar, minta maaf sama Allah. Yang sering bilang kayaknya gak mungkin, kayaknya mustahil, itu tuh minta maaf sama Allah, minta maaf. Itu tuh kayak menghina Allah loh, ngece Allah loh. Kayak tadi gitu, kayak penjahit tadi, kisah penjahit. Tapi kayaknya, loh, ini tuh penjahit senior, legend, 30 tahun jahit kok diragukan. Kliennya loh, ada DPR, kliennya loh orang-orang besar, orang-orang hebat, para public figure, orang-orang ternama, para artis. Buat baju loh di beliau, buat busana loh di beliau. Kok Anda ngeraguin? Katanya antar jelek lagi. Ya udah, ya kono. Nanti kita kalau jadi hamba tuh kayak si customer tadi. Ya Allah, tapi kayaknya nggak. Ya Allah, tapi kayak ya Allah, nggak mungkin deh. Soalnya nggak bisa, uang aja belum ada. Nanti kalau Allah bilang gitu gimana? Ayo jemaah. Oh hambaku, kamu meragukan. Ya sana cari Tuhan yang lain selain aku. Ayo, kalau digituin gimana jemaah? Repot nggak? Ayolah dibenerin, tauhidnya dibenerin. Tuhan kita tuh Allah, bukan uang. Tuhan kita tuh Allah, bukan jabatan. Tuhan kita tuh Allah, Allah Tuhan kita. Jadi jangan bilang mustahil Ustadz, saya mah dari mana? Ya lupa. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dipahami ayat 70 tuh gini ya jemaah. Kalau belajar bukan cuma dibaca, inna sesungguhnya, zalika segala yang demikian itu, alallahi bagi Allah, yasirun sangat-sangat mudah. Jadi bukan cuma dibaca, dilafalkan, bukan. Ini tuh BPHAA, baca, pahami, hafalkan, amalkan, ajarkan, diamalkan. Kalau ketemu ayat gini itu diamalin. Haji 2025 yakin? Yakin. Haji besok kita. Berumrah yakin? Pakai tapi atau enggak? Enggak pakai tapi-tapian. Saya enggak kepilih Ustadz, dari 3, dari 5 enggak kepilih juga. Lah, berarti ngarepnya sama siapa? Manusia. Siap-siap pasti Emang harus dari itu aja jalurnya? Kan Allah mah punya cara. Anak kita, ibu, besok ibu berangkat. Ya Allah udah diberangkatin sama anak. Jamaah, udah deh jamaah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu sangat mudah. Jangan ada lagi yang ragu, jangan ada lagi yang anggap mustahil. Bagi Allah itu mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Coba diulangi. 1, 2, 3. Inna dzalika 'alallahi yasir. Inna dzalika 'alallahi yasir. Inna sesungguhnya. Ini kalimat serius atau kalimat main-main? Inna sesungguhnya. Nggak main-main, serius. Sesungguhnya. Dzalik, semua yang kamu impikan itu. Dzalik, itu tuh yang kamu cita-citain, yang kamu harap-harapin, yang kamu impikan, yang kamu mau. Dari semua apapun. Dzalik, itu tuh semuanya. 'Alallah, bagi Allah, yasir, sangat gampang, mudah.
Jangan ragu ya jemaah. Jangan ragu sama Allah. Jangan ragu. Jangan ragu. Habis ini istighfar, minta maaf. Sering ngeraguin Allah kan? Sering gak ngeraguin Allah? Sering gak yakin sama Allah? Habis ini minta maaf jamaah. Minta maaf, minta ampun sama Allah. Jangan gitu lagi ya jamaah. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, jangan gitu lagi. Jangan besok makan apa. Loh, rezeki udah dijamin masih bertanya besok makan apa. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang itu tuh apapun, tunjuk deh. Tunjuk ini, tunjuk itu tuh yang menurut kalian mustahil, 'ala Allah, bagi Allah yasir. Kemarin menurut kita mahal. Mbak, mohon izin, Mas, mohon izin. Beri waktu 8 bulan ya. Tapi kalau Allah mau 1 bulan rampung, 1 bulan rampung. Udah berulang kali tuh jamaah. Kita tuh kayak gak, emangnya kurang ya Allah tuh ngasih tahu, kurang ya Allah tuh beritahu sama kita, emangnya kurang. Selama ini Allah kasih keajaiban demi keajaiban, dimunculkan di hadapan. Nih keajaiban. Tadinya harusnya 2042, 2023, 2024. Yang harusnya tadi 8 bulan, sebulan. Yang harusnya begini, yang harusnya, udah terlalu sering deh jamaah, udah terlalu sering. Terlalu sering. Jamaah yang tadinya, Ustadz gimana ini anak saya gagal menikah, alhamdulillah dapat gantinya malah yang jauh lebih baik. Calon suaminya kah, calon istrinya kah. Ustadz gimana anak saya ini udah 30 belum nikah, Allah tahu kok jodohnya siapa. Ustadz gimana anak saya masih nganggur di rumah. Udah jamaah yakin aja sama Allah. Hari ini anak saya nganggur, boleh jadi besok Allah berikan pekerjaan. Bahkan anak saya berdagang, nanti besok Allah jadikan punya karyawan. Udah terlalu banyak lah jamaah. Nggak usah ragu sama Allah. Terlalu banyak keajaiban yang Allah munculkan. Kita perlu mengulang kalimat dan ayat ini. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sangat mudah bagi Allah. Banyak baiknya Allah jemaah. Jangan ragukan. Benahi hati, benahi pikiran. Dan kalau ada teman dapat nikmat, jangan iri. Enak ya we. Enak ya kamu. Enak ya punya motor, enak ya punya ini. Udah dah, jangan iri deh. Hasad udah nggak ada lagi jemaah deh. Kalau orang dapat nikmat, ucap apa? Alhamdulillah. Dah. Ini harus bilang kayak gini. Ada teman dapat hadiah umroh, jangan bilang penak men, jangan. Dapat hadiah umroh, besok insya Allah giliran. Itu loh, ngomong gitu. Tetangga berhasil, ya Allah mbak, motor baru, alhamdulillah. Besok giliran saya yang punya motor baru. Tetangga syukuran rumah, alhamdulillah besok giliran saya yang punya. Ucap itu yang baik. Allah sesuai prasangka hambanya. Jangan pikiran buruk. Jangan. Barakallahu fikum. Jamaah sehat ya, lancar, berkah. Ya Allah, takdirkan semua yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, dan takdirkan juga semua jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih dan kaum muslimin. Engkau hajikan 2025, engkau berangkatkan umroh tahun ini atau tahun 2025. Engkau takdirkan kami juga bisa memberangkatkan haji banyak orang, memberangkatkan umroh banyak orang. Dan engkau takdirkan kami jadi orang yang banyak bayar zakatnya, paling lapang manfaatnya untuk manusia. Takdirkan kami istiqomah ya Rabb, bantu kami istiqomah, wafat di tanah suci Mekah Madinah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kami sampai kiamat salih-salihah, dan kelak perkumpulkan kami lagi di jannah ya Rabb.
wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, telah dibuka pendaftaran STDI, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Masjid Muhammad Al-Fatih. Itu setara kuliah, teman-teman bisa daftar dan gratis tis. Menginap di sini gratis, semua gratis, 4 mahasiswa. Sama SD juga, SD gratis untuk yatim dan duafa, dan reguler untuk yang memang Allah titipkan kemampuan, sekaligus kita turut berdakwah di bidang menyiapkan generasi-generasi penghafal Quran. Anak SD-nya angkatan pertama 12, angkatan kedua di tahun ini sudah 22 atau 23, total 35-an, 35 santri-santrinya. Yang inden alhamdulillah sudah 14 orang. Yang inden angkatan tahun 2025 besok sudah 14 orang. Santri-santri kita alhamdulillah sudah ada yang berhasil menghafal 3 sampai 4 juz dalam waktu 1 tahun setengah jalan. Belum 1 tahun setengah, karena Desember besok baru 1 tahun setengah. Sudah ada yang 3 sampai 4 juz. Atas taufik dan pertolongan Allah, teman-teman yang mau mendaftarkan anak-anaknya, silakan langsung buka Sekolah Hafiz Quran MAF di IG. Nanti dilihat informasi lengkap semua di sana. Dan terbuka peluang untuk teman-teman yang mau membersamai wakaf alat media dakwah 1 juta manfaat. 1 alat 1 juta manfaat. Kalau ada yang mau turut berwakaf 1 alat 1 juta manfaat, teman-teman ini di IG bisa di screenshot nomor rekeningnya, khusus wakaf alat media dakwah 1 juta manfaat di Bank Muamalat 509012099 atas nama Kajian HAS. Diulang, 50900120099 atas nama Kajian HAS, atau DM aja IG-nya Masjid MAF, nanti dibalas sama teman-teman admin IG-nya Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu dulu hadirin. Terima kasih jamaah meluangkan waktu. Semoga Allah mengganti dengan sebaik-baiknya ganti. Dari Brunei Syekh Fadil, dari Situbondo Mas Ustadz Al-Fadil Mukarram, semua hadirin yang kami takzimi dari Selawi, Tegal, dan semua jamaah yang gak bisa kami sebut satu persatu. Semoga setiap putaran roda, kepakan pesawat terbang, Allah tinggikan derajat, Allah gugurkan dosa-dosa, dan Allah ganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Buat doa yang sama teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa makhraja min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jamaah mohon buka handphonenya, boleh review Google Masjid Muhammad Al-Fatih, kasih bintang berapapun yang jujur. Teman-teman di TikTok juga boleh, YouTube, Instagram juga boleh. Silakan diberi ulasan. Buka di Google, udah ketik Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, udah kasih ulasan. Kalau mau ngasih bintang 5, mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya. Kalau kasih bintang 1, ya nggak apa-apa, yang penting review jujur aja. Jadi yang paling jelek tuh bintang 1, yang paling bagus bintang 5. Jamaah kalau mau ngasih bintang 1 nggak apa-apa. Kalau mau ngasih bintang 5 ya nggak apa-apa juga. Review jujur ya jamaah. Jangan hapus-hapus, jangan karena nggak enak gitu. Tapi review jujur di Google. Bintang 5 boleh, bintang 1 tuh yang paling jelek, bintang 5 tuh yang paling bagus. Sejujur-jujurnya aja jamaah. Barakallahu fikum. Jamaah sehat, berkah, dimuliakan Allah. Besok kita ketemu lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.